Semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Secara de facto, Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan secara de jure pada tanggal 18 Agustus 1945. Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa Indonesia melawan para penjajah. Indonesia lahir berdasarkan pada falsafah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia difungsikan untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia. Artinya, semua hak dan kewajiban yang berkenaan dengan kehidupan bernegara Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan suatu sistem hierarkis yang tetap. Artinya, sila pertama adalah dasar bagi sila kedua, sila kedua dasar bagi sila ketiga, dan seterusnya. Pancasila diputuskan melalui proses musyawarah untuk mufakat oleh para tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari mengenai sejarah Pancasila. Pertama, mengenai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Shunbi Kosakai dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat bertujuan untuk mempersiapkan organisasi pemerintahan Indonesia Merdeka. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas rumusan dasar negara. Sidang yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat sepakat untuk rumusan dasar negara tidak menjiplak dasar negara bangsa lain. Artinya, dasar negara digali dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia yang hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Berikut adalah usulan Muhammad Yamin yang disampaikan secara tertulis. Profesor Dr. Supomo menyampaikan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945. Berikut adalah usulannya. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pendapatnya, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah sidang 1 selesai, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang bertugas untuk mengolah hasil usulan dan konsep yang dikemukakan oleh para anggota. Anggota Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Abdul Qahar Musakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, dan Kiai Haji Agus Salim.
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Berikut adalah isi Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas tentang pada saat sidang kedua ini dibentuk 3 panitia, yaitu 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. 2. Panitia Pembelaan Tanah Air. 3. Panitia Ekonomi dan Keuangan. Berikut adalah laporan dari panitia kecil yang disampaikan pada tanggal 14 Juli 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah PPKI atau Dokuritsu Sunbi Inkai. PPKI sebagai pengganti BPUPKI mempunyai tugas untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI dan memutuskan cara pernyataan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut adalah hasil sidang PPKI. Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta, tetapi isi sila pertama sudah diubah karena adanya protes dari masyarakat Indonesia Timur yang keberatan dengan bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Untuk tetap mempersatukan Indonesia, maka isi sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan bagian batang tubuh berisi 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Bu Ami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.